insya Allah khairul katsir, kebaikan yang banyak. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka rajulun baka min khasyatillah, yaitu seseorang yang dia itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika di dunianya dia menangis karena takut kepada Allah, orang yang demikian insya Allah tidak akan masuk neraka. Hatta ya'udal laban fid dur, sampai air susu itu kembali kepada ad-dur, maksudnya kembali kepada asalnya, kepada teteknya. Maksudnya tidak mungkin, tidak akan mungkin masuk ke neraka orang yang demikian. Wala yajtami ghubar fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, maksudnya di medan jihad, dengan asap neraka jahanam. Maksudnya orang kalau berjihad fi sabilillah tidak akan masuk neraka. Dikatakan di sini apa? Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah. Maksudnya orang tersebut kita anggap menunggang kuda di jalan Allah berjihad, ketika nanti ada debu yang keluar dari pijakan kaki kudanya tersebut. Atau secara umum, apalagi di masa dahulu coba sekalian, peperangan sangat identik ya dengan daerah yang terbuka di padang Sahara misalnya. Itu biasanya ada debu-debu. Ini diibaratkan debu di jalan Allah itu tidak akan berkumpul dengan asap neraka jahanam. Maksudnya adalah orang yang berjihad itu insya Allah tidak akan masuk neraka jahanam. Berarti ada dua golongan ya, golongan yang mereka itu punya rasa takut kepada Allah sampai menetes air mata. Golongan yang kedua, al-mujahidina fi sabilillah, golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dua-duanya, orang yang berjihad ya dia berjihad, ya dia juga menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satunya, mungkin dia tidak sampai berjihad di jalan Allah, tidak langsung di medan perang, belum pernah mengalami, tetapi dia sering menangis karena takut kepada Allah. Ini salah satu dari dua golongan yang disebut la yalijnar, tidak akan masuk neraka. Hadis ini kalau kita lihat secara sanadnya Bapak sekalian, disebutkan riwayat Imam Tirmidzi. Ya, riwayat Imam Tirmidzi bab zuhud, bab tentang riwayat yang datang berkaitan dengan takut, ya, keutamaan takut, keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Imam Nasai pada bab jihad, pada pasal keutamaan orang yang beramal di jalan Allah, orang yang beramal fi sabilillah di atas kakinya. Ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Baik. Riwayat yang kedua jamaah sekalian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Sami itu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ainan, ada dua mata, la tamassuhuma annar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka." Berarti kalau mata orang tersebut, hamba tersebut tidak tersentuh oleh neraka, berarti seluruh tubuhnya insya Allah tidak akan tersentuh oleh neraka. Dua mata itu yang bagaimana? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang dahulunya maksudnya pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melihat diri kita ya Bapak sekalian. Kalau kita pernah merasakan saat-saat tersebut, ini berarti insya Allah menunjukkan tingkat keimanan yang sangat tinggi. Ya, tidak mudah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ketika kita pernah merasakan, maka itu insya Allah ya perlu kita kuatkan, teguhkan, istiqomahkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kemahaagungannya. Di antaranya saat-saat kita sendiri, saat-saat sholat, saat-saat baca Al-Quran, itu biasa ada rasa apa? Ada rasa khasyatullah di dalam hati kita. Yang kedua, mata yang bagaimana? Mata yang batat tahrusu fi sabilillah, mata yang digunakan untuk jaga-jaga di jalan Allah. Ya, jadi dia bertugas sebagai apa? Orang yang ditugaskan untuk berjaga di medan jihad.
Ya, misalnya ada satu negeri, ya, ini daerah musuh, itu dia berjaga di perbatasan. Ya, misalnya di sini lagi berjihad fisabilillah, dia bertugas di perbatasan, menjaga jangan sampai ada musuh yang masuk. Kalau boleh kita kiaskan ya, bisa jadi ini termasuk jamaah sekalian orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Ya, di daerah kaum muslimin biasanya ada, setiap negeri ada perbatasannya. Dia berjaga di situ supaya musuh tidak masuk, dan dia di situ diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin menugaskan mereka berjaga-jaga dengan tujuan aman daerah tersebut. Ini insya Allah termasuk mudah-mudahan golongan ini. Tapi secara konteks hadisnya, orang yang berjaga atau mata yang digunakan untuk berjaga di jalan Allah. Nah, dia nggak langsung berperang, nggak langsung, tapi dia berjaga. Nah, seakan-akan dia berperang. Kenapa? Karena dengan menjaganya tersebut, itu insya Allah mengamankan daerah kaum muslimin supaya musuh tidak masuk. Kan ini pentingnya sama sekali. Ya, ibaratnya kita sekarang berada di wilayah negara Indonesia, tanah air, alhamdulillah merasakan keamanan, kedamaian, ketertiban. Nah, di balik ini semua, selain kemudahan dari Allah SWT, juga jasa mereka yang berada di perbatasan wilayah NKRI, kan gitu, atau di negara lain, misalnya di setiap negara, misalnya di negara Arab Saudi atau dimanapun, itu kan masih ada daerah perbatasan. Nah, mereka yang berjaga-jaga di situ supaya musuh tidak masuk, ini tentu memiliki fadilah tersendiri kalau diniatkan apa? Untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itulah insya Allah satu wilayah tersebut menjadi apa? Aman. Dengan adanya mereka yang berjaga. Nah, berjaga itu sama sekalian harus awas, harus hati-hati, harus teliti. Maka di situ mata yang digunakan tersebut menjaga jangan sampai ada musuh yang masuk. Berarti mata tersebut dalam kondisi apa? Beribadah. Nah, mata yang demikian itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini hadisnya jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dalam keutamaan berjihad fisabilillah pada pasal keutamaan berjaga-jaga di jalan Allah, ya, berjaga-jaga di garis medan jihad fisabilillah, ya, nomor hadis 1639. Riwayat yang ketiga disebutkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku itu melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku melihat apa yang kalian wahai sahabatku tidak melihat. Ya, dengan izin Allah diperlihatkan kepada beliau sesuatu yang mungkin para sahabat tidak melihat. Wa asma' ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Artinya terkadang Nabi SAW itu diperdengarkan oleh Allah sesuatu yang mungkin para sahabat beliau nggak mendengar. Maka di sini beliau menyampaikan, aku mendengar, aku melihat apa yang kalian tidak tahu. Atau di sama, ya, langit itu berkeriut-keriut, ya, atau itu berkeriut-keriut. Ya, ibaratnya sesuatu itu berkeriut. Wa huqqalaha an ta'ud, ya, dan wajarlah, layaklah dia untuk seperti itu. Ya, kenapa? Bisa jadi karena rasa takut langit tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita di hadapan raja, di hadapan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, itu kan ada rasa apa? Ada rasa gemetar atau apa. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit tersebut atatnya berkeriat-keriut. Ma fiha maudhi arba asabi, tidak ada di langit itu tempat 4 jari, ya, kecuali di situ ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya ini, ya, ini, ya, kita letakkan di sini, ya, tidak ada tempat 4 jari pun yang kosong. Ya, itu di langit, ya, seluruh langit itu tidak ada satu tempat sekecil apapun. Sampai pun seumpama diletakkan 4 jari, nggak ada tempat yang kosong kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Dengan kata lain, langit itu dipenuhi oleh apa? Malaikat-malaikat yang bersujud. Tidak ada satu celah pun kecuali di situ ada malaikat yang bersujud, meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Nah, masalahnya kita tidak melihat, maka dari itu beliau menyatakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi beliau menyatakan di langit itu malaikat-malaikat sujud kepada Allah.
Wallahi lau ta'lamuna, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, ya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzaltum bin nisa 'alal furs, ya, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan para wanita, ya maksudnya dengan istri-istri kalian di atas dipan-dipan. Ya maksudnya kalian akan lebih takut kepada Allah, akan meninggalkan banyak kenikmatan duniawi. Wala kharajtum ila su'udat, ya kalian akan keluar ya ke tempat-tempat terbuka, ke tanah-tanah lapang. Taj'aruna ilallah, ya kemudian kalian ya menunjukkannya rasa butuhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya hadis ini jamaah sekalian mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita perlu meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya langit saja yang begitu luas, ya takut kepada Allah. Malaikat saja yang begitu besar tubuhnya melebihi kita, takut kepada Allah, selalu bersujud, ya. Dan beliau melihat, mendengar, diperdengarkan, diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang kita tidak melihat atau mendengar. Maka ini semua membuat kita jangan sampai terlena dengan dunia. Hendaknya kita selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha agung, dialah yang maha besar, dan dialah yang maha segala-galanya. Kepadanya lah kita hendaknya takut. Khasyatullah perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya beliau menjelaskan bahwasanya sahabat Anas radhiyallahu an berkata, khotbah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat, ya aku pernah mendengar khutbah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkhutbah satu khutbah yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Beliau menyatakan, lau ta'lamuna ma a'lam, ya seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Maka ketika itu kata sahabat Anas, para sahabat pun menutupi wajah-wajah mereka, ya, mereka menutupi wajah-wajah mereka, walahum khadin, dan ada suara isak tangis dari para sahabat. Ya langsung ya para sahabat responnya seperti itu, langsung apa? Menutup wajahnya dan langsung menangis. Lalu ada orang tanya, man abi, ya Rasul, siapa ayahmu? Maka Nabi SAW menjawab, abuka fulan, ayahmu fulan. Dalam satu riwayat berkata Abdullah bin Hudzafah, man abi, siapa ayahmu? Maka beliau menjawab, abuka Hudzafah, ayahmu adalah Hudzafah. Ya, bisa jadi dia tidak tahu ayahnya atau bagaimana, dia tanya, ya Rasul, siapa ayahmu? Maka beliau menjawab, ayahmu Hudzafah. Falamma aktsara sallallahu alaihi wasallam min qawlihi saluni, ya, beliau pun bertanya kepada sahabat, bertanyalah kalian kepadaku. Barokah Umar. Ya. Jadi ketika itu beliau melemparkan sebuah tawaran, bertanyalah kalian kepadaku. Lalu ada orang tanya demikian, ada orang tanya demikian. Lalu ketika itu pun Umar merasa kesian ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatirnya sahabat sama-sama bertanya masing-masing. Maka Umar pun barokah, ya barokah itu kalau unta itu ke bawah itu barokah, dari berdiri kemudian itu barokah. Umar pun ya menunduk kemudian ke bawah. Lalu beliau mengatakan, Umar bilang, radina billah, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, wabil islami dina, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Fasa kata an-nabi, maka diamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad uridat alayya al-jannatu wan naru anifan fi 'ardi hadzal haid falam arakal yaumi fil khairi wasyar. Demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh diperlihatkan baru saja kepadaku surga dan neraka. Fi 'ardi hadzal haid, ya di balik tembok ini,
atau di lebaran tembok ini, artinya di sini aku diperlihatkan. Falam ara, aku tidak melihat seperti hari ini dalam kebajikan dan dalam keburukan. Ya, ini pernyataan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat bahwasanya diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka, dan kita mengimani akan hal ini karena memang surga dan neraka telah diciptakan. Telah diciptakan oleh Allah, telah ada, dan ketika itu diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sama sekalian riwayatnya Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Baik. Kemudian di antara fadilah orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia insya Allah termasuk juga dalam golongan 7 golongan yang mendapat naungan kelak di akhirat. Ya, jamaah sering mendengar ya, 7 golongan yang mendapat apa? Naungan di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu dari 7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, orang yang berzikir ingat kepada Allah sendirian, fafadat aina, lalu meneteslah air matanya, berlinanglah kedua matanya, berarti berlinang air matanya. 7 golongan ya. Satu diantaranya orang yang zikir kepada Allah, dia sendirian, fafadat aina, berlinang air matanya. Ya kenapa kok sendirian sama sekali? Biasanya pas sendiri ya. Berlinang air mata itu biasanya pas sendiri. Biasanya ya sendiri, kemudian entah itu dia tahajud atau sholat di malam hari, berdoa, berzikir, kemudian ya ingat dosanya, ingat kemahakuasaan Allah, ingat kebesarannya, biasanya menetes air mata. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, ketika bersama yang lain, ketika dalam shauf itu bisa jadi menetes air mata. Termasuk dalam sholat ya, bisa jadi seseorang bersama dalam jamaah shaf, sebelahnya tidak tahu, dia menetes air mata. Nah, ini termasuk golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Kemudian kalau kita perhatikan ayat-ayatnya jamaah sekalian, di antara ayat tentang hal ini yaitu di dalam surah Al-Maidah 83. Ya, coba kita buka surah Al-Maidah ayat yang ke-83 jamaah sekalian. Di sana kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, engkau akan melihat mata-mata mereka, tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran ya, maksudnya dari apa yang disampaikan dari wahyu tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan, mereka yang beriman, Rabbana amanna, ya Rabb kami telah beriman, faktubna ma'as syahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan atas kebenaran Al-Quran, menyaksikan kebenaran apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, di dalam surah At-Taubah 92. Ya, surah At-Taubah ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya engkau memberi kepada mereka kendaraan, ya maksudnya untuk jihad. Ya. Maksudnya ada orang-orang, para sahabat di masa dulu itu yang kepingin berjihad tapi nggak ada perbekalan, nggak cukup perbekalannya, nggak ada hewan tunggangannya. Padahal mereka kepingin sekali. Maka dikatakan kepada beberapa sahabat tersebut, aku, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian. Ya berarti mohon maaf nggak bisa ikut berjihad kali ini. Kalian nggak bisa ikut serta.
Ternyata apa yang terjadi, mereka itu justru menangis. Ya, padahal jihad itu kan pengorbanannya apa? Nyawa. Itu nggak diajak malah apa? Malah menangis. Ya ini kan tingkat tinggi, jadi imannya itu sampai seperti itu. Bukan malah kalau orang munafik, mereka mampu malah nggak berjihad, mereka senang. Nah, ini ada sahabat itu nggak bisa ikut jihad malah menangis. Ya, karena apa? Karena kepingin mendapatkan fadilah berjihad fi sabilillah. Nah, mereka itu menangis sama sekalian lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Maksudnya nggak ada kemampuan. Ya, ibaratnya kalau zaman sekarang itu kepingin haji tapi nggak ada kemudahan, padahal dia kepingin sekali. Sementara di sisi lain ada orang yang mampu haji tapi dia nggak haji. Ya, ini ada orang kepingin haji dia nggak bisa, tapi dia kepingin sekali. Nah itu bisa jadi fadilahnya sama sekalian sama dengan orang yang melakukannya. Seperti ini, sudah niat ikut berjihad, sudah kuat tekadnya, sudah mau berangkat tapi nggak bisa berangkat karena nggak ada perbekalan yang membawa mereka. Insya Allah niatan tersebut telah tercatat di sisi Allah SWT. Karena Allah tidak menyia-nyiakan niatan hambanya. Allah Maha tahu seandainya ada kemudahan bagi mereka pasti mereka berangkat. Tapi uzur tersebut menghalangi mereka. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, masih ada 2 ayat lagi ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Ya. Jadi ini disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Isra ya 109. Ya, juga surah Maryam ayat yang ke-85 ya. Idza tutla alaihim ayatul rahman, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, mereka menyungkur sujud wa bukiya, dan mereka menangis. Ya, begitulah keadaan orang-orang yang beriman, yang imannya sangat tinggi sama sekalian, mudah untuk menangis. Ini salah satu sifat dan sikap yang perlu kita kembangkan, kita maksimalkan dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita memiliki rasa khasyatullah yang tinggi sehingga mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, kalau dalam kisah Nabi sallallahu para sahabat itu beliau sering ya menangis ketika mendengar bacaan Quran, ketika sholat. Sahabat Abu Bakar kalau imam itu juga beliau mudah tersentuh ya, mudah menangis. Ya, dan begitulah para ya nabi, para rasul, para solihin, ya, para ulama, ya mereka mudah untuk menangis karena takut kepada Allah. Di sini perlu kita untuk meningkatkan ya iman kita, takut kita dalam rangka bisa meraih fadilah takut, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian ya akhir dari pembahasan tentang persiapan bekal menuju akhirat. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Bab berikutnya di sini tentang adab-adab bagi orang yang sedang sakit. Ya, adab-adab bagi orang yang sedang diuji dengan sakit. Ya, di sini penulis sama sekalian Fadilatul Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah taala menjelaskan orang yang sakit itu ada adab-adabnya. Nah, kita ringkaskan beberapa yang penting ya dalam uraian beliau, dan semuanya penting tapi kita sederhanakan. Yang pertama jamaah sekalian, diantaranya orang yang sakit, diuji dengan sakit, yang pertama hendaknya dia as-sabru wal ihtisab, sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala di balik ujian sakitnya tersebut. Sabar itu bagaimana? Al-habsun nafsi anil jaza. Sabar itu menahan diri untuk tidak jaza. Jaza itu tidak terima. Tasakhut, marah. Tidak terima dengan ujian tadi. Nah, menahan diri, mengekang diri. Menahan, sabar. Ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah. Saya harus menguatkan diri saya. Wal lisan 'anis syakwa ilal makhluk, ya, kemudian menahan lisan dari berkeluh kesah kepada makhluk. Ya, kecuali dalam kondisi yang sewajarnya mungkin masih diperbolehkan ya.
aduh saya sakit, aduh ini masih diperbolehkan. Tapi mungkin yang dimaksud di sini ya tidak terlalu berkeluh kesah pada makhluk. Wal jawari, dan menahan anggota badan dari sesuatu yang menunjukkan dia tidak terima. Ya, misalnya diberikan contoh, yaitu kalau ada orang yang wafat, kemudian ada keluarga yang tidak terima. Ya, ini biasanya sebagian ya, itu kaum wanita terjatuh pada hal ini. Itu diantaranya lat bil hudud, ya, menampar-nampar pipi, wasak al juyub, ya, merobek-robek kantong pakaian, wahadhu turab, ya, menaburkan tanah di atas kepala, atau sesuatu yang, atau menatfut syar, ya, jambak-jambak rambut, atau mengucapkan kata-kata jahiliyah. Itu semua berlawanan dengan kesabaran. Ini biasanya mungkin bukan sakit, tapi lebih kepada ada yang wafat, dia nggak terima. Seperti itu, maka di sini tidak boleh dalam Islam. Dan ini termasuk niyahah, meratap. Meratap tidak boleh. Ya, kalau kita khususkan lebih kepada sakit, maka di sini hendaknya orang yang sakit itu bersabar dan juga mengharap pahala di sisi Allah. Kalau posisinya dalam keadaan ada yang wafat, berarti yang ditinggal tadi hendaknya bersabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya memang perlu penguatan itu Mas. Memang tidak semudah yang dikatakan, memang perlu penguatan diri, ya, sabar dan ihtisab. Karena itu pahala sabar itu besar. Karena sabar itu juga besar, gitu ya. Besar. Maksudnya amal yang besar sabar itu. Ya, mungkin kita yang nggak merasakan mengatakan sabar, tapi orang yang merasakan itu, masya Allah. Jadi dia diuji, apakah dia sabar atau tidak. Nah, ketika dia kuat sabarnya, pahalanya besar. Karena ada ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dicukupkan pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, itu kan ada nilai kuantitasnya per hurufnya. Tapi sabar tidak disebutkan kuantitasnya, karena memang tanpa batas pahala yang Allah berikan bagi orang yang bersabar. Makin besar ujiannya, makin besar pahalanya kalau bersabar. Ya, jadi makin tinggi ujiannya, kalau dia kuatkan kesabarannya, insya Allah makin besar pahalanya. Ya, mungkin contoh dalam hal ini misalnya siapa cuma sekalian dari kalangan para nabi, para rasul yang diuji dengan sakit. Misalnya Nabi Ayub alaihissalam, itu sakit yang lama, kurang lebih 16 tahun dia sakit ya. Padahal doa beliau ya insya Allah mustajab. Cuman Allah mengabulkan setelah sekian tahun, ya, setelah kurang lebih 16 tahun baru diberikan kesembuhan. Nah, itu nggak kurang-kurang sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Sabar, pastinya sabar karena Nabi dan Rasul, tidak mungkin nggak sabar. Yaitu beliau tabah terus, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa belum langsung dikabulkan untuk sembuh? Ya, Allah yang maha mengetahui, Dia yang maha menentukan segala urusan. Bisa jadi Allah hendak melihat ketabahan Nabi Ayub alaihissalam dan permohonan beliau yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi mengeluh kepada makhluk, ya jangan terlalu mengeluh kepada makhluk. Sebaliknya di bagian akhir, amma syakwa ilallah fa matlubah. Mengeluh kepada Allah itulah yang diharapkan. Jadi banyak mengeluh kepada Allah akan sakitnya, akan ini, itulah yang diharapkan. Itulah yang mulia, bagus. Jadi orang mengeluh kepada Allah karena sakitnya, karena penderitaannya, ujian tersebut, maka ini matlubah, itulah yang diinginkan. Nah, kalau dia mengeluh kepada Allah berarti tampak kebutuhannya, kelemahannya, ubudiyahnya kepada Allah. Dari situ dia nanti akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat-ayatnya ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dicukupkan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batasan. Di ayat yang lain, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kepada kalian wahai manusia sampai kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang bersabar, dan kami nablu, ya, mengetahui, menyampaikan khabar-khabar kalian. Ya.
Atau kama qala Allah azza wa jalla. Di ayat yang lain Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang masing-masing jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Ya, ada ibarat itu al mautu babun wa kullu wahid dakhilu. Ya, jadi kematian itu ibarat satu pintu dan masing-masing orang akan memasukinya. Ya, ibaratnya kita keluar masjid, pintunya satu, dari sini semua pasti keluar lewat situ. Ya, ibaratnya seperti itu. Kematian itu satu pintu dan setiap orang mesti memasukinya. Ya, apapun caranya. Ya, ada yang karena sakit, ada yang karena macam-macam misalnya. Ada yang tidak sakit dan sebagainya. Ada yang wafat di medan perang, ada yang karena bermacam-macam sebab, tapi intinya satu pintu, yaitu al-maut, kematian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang panjang umur ya kepada kita semua, dan juga ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini yang pertama jamaah sekalian, dan ayat-ayat yang lainnya di sini termasuk juga ayat wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, yang paling bawah ya. Jadi barang siapa yang sabar dan dia ghafara di sini bukan mengampuni tapi mudah memaafkan. Ya, sabar mudah memaafkan orang, maka ini atau hal yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang kuat. Ya, maksudnya termasuk perkara-perkara yang mulia, sabar dan juga ghafar, mudah memaafkan orang lain. Ya, di ayat sebelumnya ya, dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, walju lapar, wa naqsi minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, kurangnya jiwa, was samarat, kurangnya buah-buahan. Zaman sekarang hari-hari ini kita diuji dengan cuaca yang cukup panas sampai sekarang. Mudah-mudahan kita diberi ketabahan dan kesabaran. Ya, berarti masuk ya kategori ujian ya. Ini ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris shabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Yaitu alladzina idza asabatu musibah, kalau menimpa mereka musibah maka ucapan mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, mereka itu orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabb mereka, mendapat pujian dari Rabb mereka, dan juga rahmat, dan mereka lah orang-orang yang muhtadun, diberikan petunjuk. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian adab yang kedua yaitu memohon kesembuhan. Ya, mohon apa? Kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan dalam uraian kitabnya. Ini di halaman yang ke-90 ya. Nah, kita ringkaskan ya. Kalau letterlek kitabnya sama sekalian itu tertulis la yus'al al-bala, tidak mohon kepada Allah cobaan. Tidak dimohonkan kepada Allah cobaan atau ujian. Jadi, saya sederhanakan menjadi memohon apa? Kesembuhan. Maksudnya hamba itu jangan mohon bencana, jangan mohon apa? Ujian. Mohonlah sebaliknya, mohonlah kesembuhan. Ini saya tarik dari hadisnya. Tadi kita lihat hadisnya ya. Ada seorang sahabat jamaah sekalian, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu paman Nabi. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, ya Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang aku mohon kepada Allah dengannya. Maka beliau menjawab, yaitu Nabi SAW menjawab, salillah al-afiyah, mohonlah kepada Allah afiyah. Afiyah itu kesehatan. Famakathu ayyaman, kemudian aku tinggal beberapa hari, lalu aku datang lagi, lalu bilang, ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang aku mohon kepada Allah. Maka beliau menyatakan, wahai Abbas, wahai paman Nabi SAW, salillah al-afiyah, mohonlah kepada Allah al-afiyah atau kesehatan di dunia dan juga di akhirat. Dari sini kalau kita hubungkan dengan orang yang sedang diuji dengan sakit tadi, hendaknya dia mohon apa? Kesembuhan kepada Allah, mohon afiat. Karena yang menyembuhkan Allah SWT.
Ya, jadi bentuk-bentuk ikhtiar ya, seperti berobat, ya, ke dokter dan sebagainya, itu semata-mata ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di sini kita mohon kepada Allah al-afiyah. Bagaimana lafadznya? Lafadznya bebas sama sekalian. Boleh kita menggunakan bahasa kita. Ya Allah, ya Syafi, Anta Syafi, la shifa illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqam. Ya Allah, berilah hamba kesembuhan. Ya Allah, berilah kepada fulan yang sedang sakit kesembuhan yang tidak dihinggapi oleh sakit lagi. Berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, intinya mohon kepada Allah kesembuhan. Nah, kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau pernah berkhutbah di atas mimbar, salullaha al-afwa wal afiyah, mohonlah kepada Allah al-afwa, ampunan, maghfirah, wal afiyah, dan juga kesehatan, ya, keselamatan. Fa inna ahadan, karena seseorang itu tidak diberikan ba'dal yakin, setelah keyakinan, yang lebih baik daripada afiyah, kesehatan atau keselamatan. Maksudnya nomor satu itu yakin nikmat Allah yang tertinggi, keyakinan, ya, iman, keyakinan. Nah, setelah itu afiyah, kesehatan. Ya, subhanallah, dengan sehat itu kan orang bisa beraktivitas, bisa beramal, bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan orang yang diuji dengan sakit. Ya, dengan sehat misalnya seseorang bisa menunaikan umrah, menunaikan haji, menunaikan jihad fisabilillah, menunaikan banyak hal yang mungkin tidak mudah dilakukan orang yang sedang sakit. Ya. Ini ada doa jemaah sekalian sebagai penutup. Ini ada doa yang bagus ya dari Nabi SAW, doa yang indah, yang baik sekali kita hafalkan, yang ditebali ya hurufnya bagian atas. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau, min zawali ni'matika, dari berlalunya nikmatmu, hilangnya nikmatmu yang telah Kau berikan kepadaku, wa tahawuli afiyatik, berpalingnya afiyahmu, ya, maksudnya tadinya Kau beri aku kesehatan, keselamatan, kemudian berbalik, wa fuj'ati nikmatik, dan dari datangnya bencana yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan dari keseluruhan murkamu. Coba kita hafalkan ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ada 4 hal ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya, ini boleh dengan hafal atau boleh dengan membaca, atau poin-poinnya kita hafalkan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari berlalunya nikmatmu, berubahnya kesehatan, keselamatan yang Kau berikan padaku, bencana yang tiba-tiba, dan dari seluruh murkamu. Nah, ini hadisnya jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua jemaah sekalian, menjadikan kesehatan kita dalam keadaan diberkahi, dan ketika diuji dengan sakit kita diberikan kemudahan untuk bisa sabar, bisa tabah, dan juga kita berlindung kepada Allah dari bencana yang tiba-tiba datangnya, dan kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaannya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat nanti, dan kita semoga diberikan kemudahan untuk bisa mengakhiri kehidupan dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian insyaallah apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tadi oleh Ustaz bahwa kita jihad fisabilillah pasti tidak tersentuh aturan. Dan kita sudah. Tapi kami mendengar juga ada ada drama bahwa walaupun dia itu sahid ya, tapi kalau dia masih punya tanggungan, dia itu ya seperti itu orang itu. Katakan ini berjalan di Palestina, berjuang, satu orang pinjam dengan temannya, tapi mereka sama-sama meninggal dunia.
Terus katanya itu kan jihad juga tidak tersentuh tapi keluarga, tapi dia masih punya kandungan pada temannya yang dilindungi sama-sama meninggal. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, insya Allah dalam pembahasan ke depan itu ada hal-hal yang berkaitan dengan seseorang yang telah wafat, ya diantaranya diselesaikan urusan yang berkaitan dengan tanggungan. Ya, jadi kalau seseorang itu telah wafat, maka sebelum dibagi waris dari hartanya sama sekalian sebagai realisasi dari perintah dalam Quran dan hadis, maka dilihat dahulu apakah beliaunya ada tanggungan, hutang piutang dan sebagainya. Ya, kalau ada diselesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada baru kemudian dibagi. Nah, kalau tidak tahu disampaikan. Ya, biasanya kita sering mendengar ketika ada jenazah sebelum disemayamkan, sampaikan barangkali ada tanggungan bagi keluarga kami yang wafat, mohon disampaikan kepada pihak keluarga untuk diselesaikan atau dimaafkan. Ya, mungkin ada, tapi beliaunya memaafkan, ya sudah. Atau mungkin tidak tahu, kemudian mereka datang kepada keluarga diselesaikan. Nah, pernah terjadi di masa Nabi SAW ada jenazah itu yang mau disolatkan atau disemayamkan, ternyata masih ada tanggungan. Nah, Nabi SAW belum mau mensolati. Lalu ada sahabat yang bilang, Rasul aku saja nanggung. Akhirnya ditanggung sama sahabat tadi hutang dari seseorang yang wafat tersebut. Maka ini bisa salah satu solusi tadi yang ditanyakan. Kalau memang diketahui beliau tanggungannya kepada orang yang telah wafat tadi, maka bisa diselesaikan kepada orang yang telah wafat tersebut, kepada pihak keluarganya. Saya fulan telah wafat dan tanggungannya sekian kepada beliau yang telah wafat juga, disampaikan kepada pihak keluarganya. Insya Allah demikian Pak solusinya. Nah, tadi tentang lafaz hadis tidak akan masuk neraka. Di sini adalah sebuah fadilah. Tapi ini kita tidak bisa memastikan per orangnya. Kita mengatakan insya Allah. Ini kan sifat. Misalnya begini. Orang yang wafat ketika sholat, insya Allah masuk surga. Ketika ada orang wafat ketika sholat, itu kita mengatakannya insya Allah beliau semoga meraih husnul khotimah. Tapi kita tidak bisa memastikan. Insya Allah orang yang berjihad fisabilillah dia masuk surga. Tapi orang yang berjihad tersebut ketika kita tahu di medan jihad dia meninggal, kita nggak bisa mengatakan dia pasti termasuk ahli surga. Sifatnya betul, tapi orangnya kita tidak tahu. Kita berharap. Nah, yang kita bisa memastikan itu yang disebut nama. Misalnya dalam hadis disebut nama 10 orang yang dijamin surga. Nah, itu kita bisa mengatakan sahabat Abu Bakar termasuk ahli surga, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lain disebutkan nama. Tapi yang tidak disebutkan nama kita sebutkan sifat. Kita nggak bisa memastikan seseorang, kita hanya berharap. Seperti juga begini sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa, dia meninggal pas lagi minum minuman keras, kita mengatakan kita khawatir wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kita nggak bisa memastikan. Nah, bisa jadi Allah memaafkan. Bahkan hanya Allah SWT, kita nggak tahu. Allah maha berkehendak. Dulu ada kisah 2 orang di masa Bani Israel, itu yang satu ahli ibadah, yang satu suka berbuat maksiat. Yang suka beribadah ini nasihati terus kepada yang berbuat maksiat, tapi nggak mau nurut yang berbuat dosa ini, nggak mau diberitahu, nggak mau. Lama-lama kesel yang ahli ibadah ini, dia bilang kepada yang ahli berbuat dosa tadi, Allah nggak akan mengampuni. Nah, ternyata kalimat ini mengundang murka Allah. Tuh, sama ini yang mendahului aku. Langsung dihapus seluruh amalnya orang ini sama Allah SWT. Nah, yang berbuat dosa diampuni dosanya. Nah, kan nggak tahu ya mas kalian. Berarti apa? Berarti hak Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha mengetahui. Bisa jadi seseorang yang zahirnya tampak baik, bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi yang zahirnya ya tidak baik, bisa jadi sebaliknya. Nah, kita prinsipnya zahir. Pokoknya dia muslim, ya kita sholati. Terlepas dari dosanya ya kalian. Dia ahli maksiat, ahli dosa, tidak tahu kita. Pokoknya dia muslim, ya sholat, kita sholati. Urusan dosanya di hadapan Allah SWT. Kita lihat zahir.
Urusannya di akhirat Allah yang maha mengetahui. Mudah-mudahan diampuni dosanya di akhirat. Sebaliknya orang yang ahli ibadah, yang kita berhusnudzon, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, semoga termasuk ahli surga. Tapi kita nggak bisa memastikan. Itu demikian jawaban saya, Pak. Bisa difahami ya, Pak? Oke, insyaallah. Saya menyambung pertanyaannya Pak Samsudin tadi. Kan di Palestina itu kan dibombardir, itu dibombardir, sehingga meninggalnya bersamaan semua. Tidak ada saksi-saksinya itu. Gimana? Masya Allah, ini satu ujian yang besar ya, saudara-saudara kita di Palestina. Yang semoga kita berdoa kepada Allah ya, semoga keadaan mereda dan terjadi kebaikan di sana, karena memang sangat-sangat ya tidak berimbang ya Bapak sekalian antara kekuatan musuh ya dengan ya kaum muslimin, dan yang disasar yang juga pihak sipil, pihak yang dalam keadaan dalam kondisi yang seperti itu keadaannya. Maka di sini ya kita berharap Bapak sekalian, semoga siapapun ya yang diwafatkan oleh Allah SWT dari kalangan kaum muslimin di Palestina, semoga mereka mendapatkan husnul khotimah, semoga mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa kita lakukan, mendoakan, menyampaikan yang terbaik, memberikan bantuan apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah ini termasuk amal-amal kebajikan. Demikian. Itu juga yang dilakukan ya oleh negara Arab Saudi misalnya, memberikan bantuan apa yang bisa diberikan bantuan, namanya saudara seiman, dan seperti itu. Yang telah wafat ya kita doakan semoga mereka mendapatkan husnul khotimah dari kalangan kaum muslimin. Demikian. Jelas nggih, insyaallah Pak. Ada yang masih samar Pak? Dalam kondisi ya. Pertanyaan seperti yang disampaikan Pak Samsul. Iya, yang saya pahami tadi yang berhutang, iya lah yang berhutang wafat, dia berhutang kepada seseorang, meninggal semua, keluarganya juga wafat semua, masuk gitu, ya, tidak ada satupun pihak keluarganya, ya. Dari mana kita tahunya beliau punya hutang? Iya. Iya, saya paham tadi pertanyaannya. Dari mana kita tahunya beliau itu punya hutang kepada satu, atau permisalan ini? Permisalan. Iya. Ya, saya belum berani menjawab ya sahabat sekalian. Kondisi yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kalau memang yang berhutang ya wafat, yang dia ambil seseorang dari uangnya juga wafat, keluarganya juga wafat semua. Wallahu a'lam, saya nggak berani berfatwa. Yang jelas kita serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu keadaan hamba-hambanya. Demikian, insya Allah. Ya, kondisi yang tidak terduga sama sekalian. Ya, ini memang berbeda. Kalau dulu itu kan ini yang berperang itu berhadapan sama sekalian. Itulah makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala menyebutkan ya dalam salah satu uraian beliau itu, yang intinya di antara fitnah atau di antara musibah atau di antara bahasa lainnya itu ujian yang besar atau keburukan yang besar itu dengan ditemukannya alat-alat militer yang serba canggih. Ya, jadi orang menyerang itu dari jarak jauh bisa kena itu. Zaman dulu nggak ada, zaman dulu itu berhadapan. Ya, sehingga orang dari sekian jarak puluh kilometer itu dia berbuat keburukan bisa untuk membinasakan satu kaum di satu daerah yang lain. Ya, mereka mungkin nggak tahu, tiba-tiba langsung itu. Itu salah satu efek negatif dari sebuah kecanggihan yang barangkali disalahgunakan oleh sebagian orang. Ya, ketika digunakan itu yang baik, militer untuk keamanan negeri, kebaikan, keutuhan satu negeri, itu tentu kebaikan. Tapi kadang-kala disalahgunakan oleh mereka yang tidak menggunakannya untuk ke arah baikan, tapi justru untuk membinasakan manusia. Ya, kita doakan teman sekalian, saudara-saudara kita baik di Palestina maupun di negeri manapun yang tertindas, yang terdolimi, yang dalam keadaan ya tidak mendapatkan hak-haknya, supaya Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka. Dan insya Allah Allah SWT tidak lalai dari hamba-hambanya. Allah SWT An-Nasir, yang maha memberi pertolongan, dialah yang maha berkuasa, dan Allah tidak suka ada perbuatan semena-mena di muka bumi.
karena dialah Al-Jabbar yang maha perkasa, Al-Mutakabbir yang maha menyombongkan diri, dialah Al-Qawi yang maha kuat, Al-Qadir yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian insyaallah, wallahu taala alam bisawab. Terakhir saya tadi dapat titipan dari jamaah untuk mendoakan salah satu ananda yang sedang diakekahi atas nama Zaidan, untuk kita doakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal ghina. Allahumma ya rabbal alamin, berikanlah kemudahan kepada ananda Zaidan menjadi ananda yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan jadikanlah anak tersebut tumbuh dengan sebaik-baiknya. Dan jadikanlah ya Allah seluruh anak-anak kami, laki-laki maupun perempuan, menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah. Dan mudahkanlah kami sebagai orang tuanya untuk bisa mendidik, membesarkan mereka. Dan jadikanlah ini semua sebagai ladang pahala kami kelak di akhirat. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah sebagai penerus amal-amal kebaikan kami. Jadikanlah mereka sebagai amal-amal jariah bagi kami kelak di akhirat. Dan kumpulkanlah kami bersama keluarga tercinta dunia sampai akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.